Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Sari, pengajar di Akademi Farmasi Arsi Pontianak. Pada pertemuan perkuliahan kimia organik hari ini kita akan membahas tentang sifat fisika kimia senyawa alkana. Pertemuan setelah ujian tengah semester, dosen pengampunya adalah saya sendiri, Dina Sari, di mana subkajian materi yang akan saya sampaikan mengenai sifat-sifat senyawa gugus fungsional serta mekanisme reaksi identifikasi gugus fungsi. Ini adalah pustaka rujukan yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan buku Fessenden untuk Fessenden kimia organik ya, jilid 1 edisi ketiga dan jilid 2 edisi ketiga. Saya juga menggunakan buku kimia untuk mahasiswa farmasi karangan Sarker dan Nahar, ini edisi bahasa Indonesia, jadi edisi terjemahannya. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan tentang sifat fisika kimia senyawa alkana untuk pertemuan pertama ini, saya mungkin sedikit merefresh ya tentang senyawa hidrokarbon. Mungkin ini juga sudah disampaikan oleh Ibu Atiyah, di mana senyawa hidrokarbon merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom C dan H, gitu. Senyawa yang hanya mengandung atom C dan H, di mana senyawa ini itu dikelompokkan itu tergantung pada jenis ikatan yang ada di dalam molekul. Maka pada senyawa hidrokarbon kita mengenal adanya alkana, alkena, alkuna, dan aren. Itu mungkin sudah dijelaskan kemarin ya, di mana untuk alkana sendiri itu mempunyai ikatan tunggal karbon. Ikatan tunggal, kemudian karbonnya terhibridisasi sp3 karena ditunggal, maka hibridisasinya adalah sp3. Nah, kemudian untuk alkena sendiri karena ikatannya rangkap 2, maka hibridisasinya adalah sp2. Sementara alkuna itu ikatan rangkap 3 di mana karbonnya terhibridisasi sp. Nah, kita langsung saja masuk ke alkana. Nah, alkana sendiri itu memiliki rumus umum CnH2n plus 2, merupakan hidrokarbon jenuh. Kenapa jenuh ya? Karena memiliki ikatan tunggal. Nah, itu dikatakan sebagai hidrokarbon jenuh, di mana atom-atom karbon dalam suatu molekul itu diatur dalam rantai alkana atau dalam suatu cincin jika dia suatu sikloalkana. Alkana dicirikan dengan adanya atom-atom tetrahedral dengan hibridisasi atom karbonnya yaitu sp3, di mana jika atom H yang jika dihilangkan dari alkana, maka gugus yang terbentuk adalah gugus alkil atau CH3. Nah, kalau gugus alkil atau CH, kalau misalnya CH3 maka namanya metil. Kalau CH2 CH3 maka namanya etil. Nah, metil sendiri itu adalah metana yang kehilangan satu atom hidrogen sehingga dia menjadi suatu gugus alkil namanya metil. Nah, ini adalah sifat fisik dari senyawa alkana. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya Ibu Atiyah pernah menjelaskan tentang isomer ya, pernah menjelaskan tentang isomer. Nah, alkana sendiri itu mempunyai isomer konstitusional atau isomer posisi. Nah, di mana senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekulnya sama tetapi berbeda dalam letak-letak atomnya. Nah, untuk lebih mudah mengerti, kita melihat senyawa normal butana dan isobutana atau 2-metilpropana. Nah, penamaan senyawa alkana dan senyawa hidrokarbon lainnya juga sudah dibahas ya. Nah, kita lihat pada normal butana atau N-butana dan senyawa isobutana atau 2-metilpropana. Nah, kedua senyawa ini memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H10. Tadi kan rumus molekul dari alkana adalah CnH2n plus 2. Jadi rumus molekulnya sama, C4H10. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah letak atom-atomnya. Kalau normal butana adalah alkanal rantai lurus tanpa percabangan, di mana isobutana atau 2-metilpropana merupakan alkana dengan percabangan. Nah, kalau kita lihat di situ ada informasi titik didih. Nah, ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah hubungan titik didih dengan senyawa-senyawa alkana. Nah, alkana memiliki titik didih dan titik lebur yang rendah. Nah, tetapi kelarutannya tinggi pada pelarut-pelarut nonpolar. Kenapa? Karena alkana ini merupakan senyawa nonpolar. Like dissolves like, maka senyawa-senyawa nonpolar akan lebih mudah terlarut pada pelarut-pelarut nonpolar, atau sebaliknya, pelarut-pelarut nonpolar akan lebih mudah melarutkan senyawa-senyawa yang sifatnya sama yaitu nonpolar. Contoh dari pelarutnya adalah diklorometana atau DCM dengan polaritas yang rendah, yang cenderung
polar. Nah, kita lihat di situ ada senyawa-senyawa macam-macam senyawa-senyawa alkana, mulai dari metana, C1H4 atau bisa ditulis sebagai CH4 sampai ke oktadekana. Nah, dilihat di situ, lihat bagian titik didihnya. Lihat bagian titik didihnya pada tabel di mana titik didih suatu senyawa alkana ini akan bergantung pada banyaknya energi yang diperlukan oleh molekul-molekulnya untuk meloloskan diri atau untuk lolos dari fase cair menuju ke fase gas. Ya, titik didih adalah dipengaruhi atau bergantung pada banyaknya energi yang diperlukan oleh molekul-molekulnya, yaitu molekul-molekul senyawa alkana untuk lolos dari fase cair menuju ke fase gas. Nah, titik didih senyawa dalam deret homolog, nah misalnya ini sebagai contoh senyawa alkana mulai dari metana, etana, propana sampai oktadekana ya, sampai oktadekana ini akan bertambah sekitar 30 derajat untuk setiap gugus metilena tambahannya gitu ya, untuk setiap CH2 tambahannya. Jadi akan terjadi kenaikan titik didih. Nah, kalau dari metana kita lihat titik didihnya adalah minus 164 derajat Celcius. Nah, pada etana itu mengalami kenaikan titik didih ya, minus kalau angkanya berkurang berarti itu mengalami kenaikan ya. Nah, dari 164 menjadi minus 88 derajat Celcius sampai ke oktadekana yang memiliki titik didih sebesar 317 derajat Celcius. Jadi artinya ada penambahan sekitar kurang lebih 30 derajat atau lebih untuk setiap penambahan gugus metilenanya. Oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini titik didih alkana dikatakan meningkat secara nyata dengan meningkatnya berat molekul atau dengan meningkatnya BM atau MR. Nah, pada slide ini pada tabelnya masih sama dengan tabel di slide sebelumnya. Kita lihat pada MR, untuk mencari MR sudah tidak asing lagi ya. Untuk mencari MR adalah kita menghitung dari AR-nya. Nah, kita lihat pada metana, etana, propana itu MR-nya masing-masing 16, 30, 44. Berarti ada peningkatan MR. Nah, kenapa? Karena ada penambahan metilena, ada penambahan atom karbon dan hidrogen. Nah, itu yang menyebabkan adanya penambahan pada bobot molekul atau MR-nya. Nah, apa yang terjadi dengan meningkatnya bobot molekul atau berat molekul atau MR, maka akan terjadi peningkatan atau kenaikan titik didih pada senyawa-senyawa alkana, ya. Nah, begitu juga halnya dengan titik lelehnya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, di mana titik didih suatu senyawa itu tergantung pada banyaknya energi yang diperlukan oleh molekul-molekul, dalam hal ini adalah molekul senyawa alkana, untuk meloloskan diri atau merubah fasenya dari fase cair menuju ke fase gas. Sehingga titik didih senyawa dalam deret homolog alkana misalnya itu akan bertambah kisaran 30 derajat sampai lebih dari 30 derajat Celcius untuk setiap penambahan gugus metilena. Gugus metilena adalah CH2. Nah, kenaikan titik didih ini pada hakikatnya disebabkan oleh membesarnya gaya tarik van der Waals ya, antar molekul yang makin panjang. Nah, gaya van der Waals sendiri sebagaimana diketahui merupakan salah satu jenis gaya tarik-menarik di antara molekul, di mana gaya ini timbul dari gaya London dan gaya antar dipol-dipol. Nah, gaya van der Waals sendiri dapat terjadi pada molekul, baik itu molekul polar maupun molekul non-polar. Nah, deret homolog lain menunjukkan gejala-gejala yang serupa. Maka apa yang mempengaruhi kenaikan titik didih adalah gaya tarik dari van der Waals. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita menjelaskan bahwa alkana itu sifatnya nonpolar ya, maka dia akan terlarut pada pelarut-pelarut yang nonpolar juga. Apa yang diakibatkan
dari sifat nonpolar alkana ini, akibatnya adalah gaya tarik antar molekul akan menjadi lebih lemah, Nah, kita akan lihat sifat fisik alkana yang lainnya, yaitu alkana rantai lurus ya. Alkana rantai lurus sampai dengan butana ya, berarti dari metana sampai butana. Kalau pada tabel dilihat yang saya beri warna kuning itu mempunyai wujud gas pada temperatur kamar. Oke, pada temperatur kamar wujudnya adalah gas. Kemudian pada alkana C5 sampai C17 ya, C5 sampai C17 yaitu C5H12 pentena ya, sampai heptadekana yaitu C17H36, wujudnya adalah cair, di mana alkana rantai lurus ya pada suhu kamar dengan jumlah atom C18 atau lebih itu bentuknya adalah padat. Mohon maaf jika ada kesalahan pada pada slide ya. Jadi untuk wujud dari alkana itu berdasarkan banyaknya atom karbon ya, mulai dari metana sampai butana. Itu wujudnya adalah gas. Kemudian mulai dari C5 sampai C17 itu wujudnya adalah cair, sedangkan C18 dan seterusnya berwujud padat. Nah, karena alkana tadi senyawa nonpolar ya, akibatnya gaya tarik antar molekulnya itu lemah. Nah, karena alkana ini terbentuk atas ikatan kovalen dari dua atom dengan keelektronegatifan yang hampir sama. Nah, ikatan kovalen itu merupakan pemakaian bersama pasangan elektron. Karena dia bersifat nonpolar, kemudian terbentuk dari ikatan kovalen dari dua atom dengan keelektronegatifan yang hampir sama. Apa yang terjadi? Gaya tarik antar molekulnya tadi lemah. Nah, ikatan kovalen nonpolar yang paling umum terbentuk adalah ikatan antara karbon atau C dan C, dan antara karbon dan hidrogen atau antara C dan H. Nah, ini ya, tadi alkana tuh bersifat nonpolar ya, pastilah karena dia bersifat nonpolar, karena air bersifat polar, maka alkana cenderung tidak larut dalam air. Maka pelarut-pelarut yang baik untuk melarutkan alkana adalah pelarut-pelarut nonpolar seperti benzen, karbon tetraklorida, kemudian diklorometana atau DCM, dan pelarut-pelarut nonpolar lainnya atau pelarut-pelarut dengan polaritas yang sangat rendah. Itu adalah pelarut-pelarut yang cocok untuk melarutkan alkana. Oke. Nah, ini tadi ya kita bicara tentang MR ya. Jadi titik didih, MR, titik leleh itu meningkat dengan semakin panjangnya semakin banyaknya karbon pada senyawa alkana gitu ya. Jadi dapat dikatakan bahwa percabangan atau jika ada cabang pada senyawa alkana itu dapat menurunkan titik didih karena tergantung pada tadi ya gaya tarik van der Waals antara molekulnya. Jadi dengan adanya percabangan akan menurunkan titik didih. Kemudian semakin banyak atom C yang dikandungnya atau semakin besarnya nilai MR akan menyebabkan viskositas atau kekentalan alkana semakin meningkat. Jadi semakin panjang rantainya, semakin banyak karbon yang dikandungnya gitu ya, semakin besar BM-nya atau MR-nya, maka viskositasnya semakin meningkat. Nah, tetapi volatilitasnya, kemampuan dia untuk menguap akan semakin berkurang. Maka metana itu volatilitasnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan oktadekana. Nah, karena energi yang dibutuhkan untuk meloloskan dari fase cair menuju gas ya itu besar kan tadi. Nah, sehingga semakin sedikit jumlah atom C-nya,
kemudian semakin rendah juga MR-nya, maka volatilitasnya akan semakin berkurang, kemampuan dia untuk menguap akan semakin berkurang. Nah, ini adalah sifat kimia senyawa alkana, sifat kimia senyawa alkana. Alkana dan sikloalkana itu tidak reaktif dibandingkan dengan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional. Misalnya, banyak senyawa organik itu kan yang bereaksi dengan asam kuat, kemudian bereaksi dengan basa, bereaksi dengan zat pengoksidasi atau zat pereduksi. Nah, pada umumnya alkana dan sikloalkana ini tidak bereaksi dengan reagen-reagen yang tadi saya sebutkan. Jadi kebanyakan alkana dan sikloalkana itu tidak bereaksi dengan apa? Asam kuat, basa, zat pengoksidasi maupun zat pereduksi. Nah, karena sifatnya yang kurang reaktif ini, ya, karena tadi elektronegatifnya lemah, ya, elektronegatifannya lemah, maka kadang-kadang alkana ini disebut sebagai parafin. Nah, parafin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu parum afin, yang artinya adalah afinitasnya kecil sekali atau afinitasnya sangat rendah. Pada reaksi alkana, ada dua reaksi utama alkana ya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah reaksi dengan halogen, ya, reaksi dengan halogen atau halogenasi, misalnya gas klor, halogennya FCl, BrI itu adalah merupakan golongan halogen, misalnya lah dengan gas klor. Kemudian reaksi yang selanjutnya adalah reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran, kayak kita bahas yang pertama, reaksi halogenasi. Reaksi halogenasi kita lihat di situ CH4 metana direaksikan dengan masih sama-sama gas ya, gas metana direaksikan dengan gas dengan Cl2, itu akan menghasilkan, dengan adanya cahaya akan menghasilkan klorometana, ya, plus HCl dan produk lainnya adalah halogenasi dari senyawa alkana. Halogenasinya adalah ini tadi pembentukan atau pengikatan senyawa halogen, contohnya Cl, itu menjadi klorometana, ya kan? Pada saat dia melepaskan H+, maka akan terbentuk gugus alkil CH3 yang akan mengikat Cl sehingga akan menjadi senyawa klorometana. Kita lihat pada contoh kedua. Contoh kedua itu adalah propana, ya. Bereaksi dengan Br2, itu dengan adanya cahaya akan menghasilkan 2 bromopropana, karena Br berada pada posisi C nomor 2, maka disebut sebagai 2 bromopropana. Plus HBr, tadi kan propana melepaskan satu atom hidrogen akan menjadi alkil, yaitu propil, kemudian akan mengikat Br dari Br2 sehingga membentuk senyawa 2 bromopropana plus HBr ditambah dengan produk lainnya. Kemudian reaksi yang selanjutnya adalah reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran sendiri itu merupakan reaksi yang cepat ya, reaksi cepat suatu senyawa dengan adanya oksigen. Nah, pembakaran itu disertai dengan pembebasan kalor atau panas dan cahaya. Nah, jadi dua bentuk energi yang dicari manusia itu akan terlepaskan, yaitu kalor atau panas dan cahaya. Jadi pembakaran tadi ya, saya ulangi, pembakaran adalah reaksi cepat suatu senyawa dengan oksigen. Nah, pembakaran akan disertai dengan pelepasan kalor atau panas serta cahaya. Nah, ini adalah contoh dari reaksi pembakaran senyawa alkana. Metana dengan adanya 2O2, dengan adanya oksigen ya, akan menghasilkan karbon dioksida ditambah 2H2O. Nah, metana itu dengan adanya oksigen akan mengalami reaksi pembakaran. Apa yang terbentuk? Yang terbentuk adalah bunga api dengan melepaskan karbon dioksida ditambah 2H2O. Begitu juga pada propana.
Ya, begitu juga pada propana. Propana yang direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan bunga api pada reaksi pembakarannya, melepaskan karbon dioksida dan H2O. Jadi perubahan sederhana dari reaksi pembakaran adalah terbentuknya CO2 atau karbon dioksida dan uap air atau H2O. Nah, itu adalah perubahan sederhana dari proses pembakaran. Nah, ini adalah sifat kimia alkana ya. Nah, ini ringkasannya, di mana pembakaran tadi adanya reaksi oksidasi alkana dengan adanya oksigen ya. Proses ini dikatakan sebagai proses eksotermik, di mana apa? Di mana menghasilkan kalor atau panas, ditambah dengan cahaya tadi, pembentukan bunga api. Nah, oleh karena itu, alkana merupakan sumber bahan bakar yang paling banyak digunakan di dunia. Ya, sumber bahan bakar gas metana itu kan bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk proses untuk bahan bakar, bisa untuk digunakan sebagai sumber gas ya, untuk kompor gas ya. Ini bisa digunakan misalnya dari kotoran manusia atau dari tumpukan sampah ya, diproses kemudian menghasilkan gas metan tersebut akan bisa digunakan kembali. Kemudian substitusi oleh halogen FCl-BrI pada reaksi ini yaitu satu atau lebih atom H pada alkana akan digantikan dengan halogen. Tadi ya, alkana yang melepaskan satu atom H itu akan digantikan satu atau lebih atom H ya, akan digantikan dengan halogen, bisa Cl, Bri. Nah, di mana alkana bereaksi dengan halogen pada suhu yang tinggi. Nah, alkana akan dapat bereaksi dengan halogen itu memerlukan suhu yang tinggi dengan bantuan cahaya. Nah, ini adalah struktur dan konformasi alkana. Tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, karena alkana ini rantai lurus tanpa ikatan cabang, maka atom karbonnya terhibridasi sp3. Karena senyawa-senyawa alkana ini merupakan senyawa nonpolar. Kemudian pada karbon itu memiliki 4 ikatan yang terikat dengan hidrogen, tetapi juga tadi ya bisa mengalami reaksi misalnya halogenasi, pembentukan senyawa-senyawa klorometana misalnya, bromometana, kemudian 2-bromopropana misalnya, seperti itu. Itu adalah reaksi halogenasi di mana satu atau lebih hidrogen akan berikatan dengan halogen. Nah, semua 4 ikatan antara C dan H pada alkana itu memiliki panjang yang sama, sehingga semua sudut ikatannya itu sama, sekitar 109 derajat. Ini pada CH4 itu adalah rumus yang dimampatkan, kemudian struktur Lewisnya itu dapat kita tuliskan. C yang masing-masing tangan karbon ya, ada 4 itu masing-masing mengikat hidrogen, satu atom hidrogen. Kemudian yang sebelah kanan lagi itu adalah rumus perspektif dari metana dengan memperlihatkan sudut ikatan pada atom C dan H, antara atom C dan H. Nah, itu sekitar 109 derajat. Jadi semua panjangnya sama, kemudian sudut-sudut antar ikatannya relatif sama atau boleh dikatakan sama. Nah, ini adalah jika atom hidrogen ya, satu atom hidrogen pada metana digantikan dengan atom atau gugus-gugus yang lain, maka akan diperoleh turunan baru. Contohnya apa? Contohnya alkil halida atau alkohol. Nah, pelepasan satu atom hidrogen pada metana akan menghasilkan gugus alkil. Gugus alkilnya yaitu gugus metil. Nah, jika dia bereaksi dengan gas klor, maka akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan klorometana atau metil klorida. Ya, reaksi halogenasi. Nah, jika satu hidrogen yang lepas tadi digantikan dengan gugus lain seperti OH ya, gugus hidroksi atau gugus hidroksil, apa yang terbentuk? Itu terbentuk suatu turunan baru,
yaitu senyawa alkohol. Maka alkohol ini dapat dibentuk dari suatu alkana, satu senyawa alkana ya. Nah, dengan pengikatan gugus lainnya yaitu gugus hidroksil menghasilkan metanol. Metanol atau metil alkohol ini adalah golongan alkohol. Nah, nama gugus alkil itu menggantikan akhiran ana pada alkana menjadi il. Oke, nama gugus alkil ya akibat pelepasan satu atom hidrogen itu akan menggantikan nama ana pada akhiran alkana menjadi il. Sehingga kalau metana menjadi metil, etana menjadi etil, propana menjadi propil dan seterusnya. Ini adalah pengelompokan atom karbon pada alkana. Nah, kita ketahui bahwa atom karbon gitu ya, atom karbon yang terikat hanya pada satu atom karbon lainnya itu dinamakan sebagai atom karbon primer. Lihat pada panah berwarna biru. Nah, karena CH3 pada panah berwarna biru itu hanya mengikat satu atom karbon lainnya, maka dikatakan sebagai atom karbon primer. Ini pengelompokan atom karbon pada alkana ya. Nah, lihat yang panahnya berwarna hijau. Panahnya berwarna hijau. Atom karbon ya, pada panah berwarna hijau itu mengikat dua atom karbon lainnya. Sehingga dikatakan sebagai atom karbon sekunder. Nah, kemudian lihat yang di tengah yang diberikan panah berwarna merah, di mana atom karbon mengikat tiga atom karbon lainnya. Nah, karena dia mengikat tiga atom karbon lainnya, maka dikatakan sebagai atom karbon tersier. Nah, itu adalah pengelompokan atom karbon pada alkana. Nah, untuk sifat fisika kimia alkana mungkin selesai ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang sifat fisika kimia senyawa alkena. Saya Dina Yusvitasari, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.